Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bogis Prasetyo Nugroho. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Stadion Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Oh ya teman-teman, video ini merupakan video di mana nanti teman-teman saya juga akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sepakati. Ada Yahya Zakaria, ada Maleh Fadilah, ada Safiah yang Mujabar Abdillah, sama ada Muhammad Afif Azizi. Nah, kita berlima ini sedang melaksanakan kegiatan magang atau PPL di sebuah stasiun televisi terbesar di Indonesia, yaitu TVRI yang terletak di daerah Jakarta. Di mana saya ini magang di TVRI di nama itunya Current Affairs. Pertanyaan pertama mengenai first impression, maka saya jawab. First impression saya terhadap TVRI yaitu sebuah lembaga televisi yang terbesar di Indonesia, yang memiliki karyawan sangat banyak dan memiliki sebuah program yang berkualitas dan unggul. Pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana perilaku karyawan atau respon dari karyawan terhadap anak magang. Oke, perlakuan karyawan TVRI terutama di bagian current affairs semuanya overall sangat baik kepada kita. Mereka semua sangat humble kepada kita, bersedia mengajarkan hal-hal bagaimana cara memproduksi siaran televisi dari pelaksanaan, pas pelaksanaan, bahkan setelah pelaksanaan. Itu kita ada evaluasi program. Kita diajarkan bagaimana menjalankan sebuah acara, bagaimana mengisi sebuah program acara. Mereka mengajarkan itu semua kepada kita. Sangatlah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi di kelas kita nggak mempelajari itu semua, tapi di sini kita mempelajari itu semua yang nggak kita dapat di kelas. Pertanyaan ketiga mengenai pengalaman selama magang di TVRI. Pengalaman tentu banyak banget pengalamannya, nggak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya akan menyebut beberapa aja. Yaitu pengalaman saya yaitu bagaimana saya dikasih tahu bagaimana caranya mengekspor sebuah file di daerah-daerah. TVRI ini kan ada di daerah-daerah, gimana cara mengekspor sebuah file dari daerah dimasukin ke file yang di pusat. Terus bagaimana cara memproduksi sebuah acara, itu pengalaman yang sangat berharga. Dan bagaimana menyaksikan sebuah acara program 17 Agustus itu sangat-sangat berharga bagi saya terutama. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu pesan dan kesan. Pesan saya yaitu semoga TVRI lebih maju lagi dan lebih banyak buat ke anak mudanya terutama, karena kan biar anak muda yang lain lebih mengenal lagi ke TVRI. Terus kesan saya berterima kasih kepada semua kakak-kakak yang sudah mengajarkan, kakak-kakak yang karyawan TVRI yang sudah memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih, dan mungkin selanjutnya teman saya. Oke, ya nama gue Safiah Mujabar Abdillah. Di sini gue juga bakalan sharing tentang apa aja yang gue dapetin selama magang di TVRI bagian current affairs. Jadi di bagian current affairs itu pembawaan program berita yang sedang berlangsung. Nah kalau buat first impression ya, jadi first impression dulu. First impression gue di sini itu ketemu sama karyawan, terus abis itu sama pengenalan bagian-bagiannya. Benar-benar ngebuka pikiran gue tentang pertelevisian itu ternyata gak kayak yang gue lihat ketika gue nonton televisi. Terus di dalamnya juga kelihatannya begini, ya agak kredit aja gitu pas gue tahu tentang dalamnya TVRI gitu, tentang pertelevisian. Terus kalau buat respon dari pihak TVRI terhadap kita sebagai anak magang, bagus-bagus sih. Apalagi sebelumnya gue juga pernah ngerasain gue nginep di current affairs, gimana cara buat pembagian waktu. Terus kita juga belajar yang namanya nelpon daerah-daerah buat koordinasi. Terus abis itu selanjutnya tuh ke arah pengalaman sih ya. Dan ya pengalaman gue di situ tuh, pengalaman gue yang ngebuat rundown cara gimana. Terus gue nyampein rundown ke ada yang namanya bagian chargen, terus host, ada program director. Terus kalau misalnya lagi ada host yang lagi, kalau kita nonton di belakang layar gitu, kalau misalnya kita cuma sekedar ngeliat kita nonton TV, terus ternyata di dalam layar host itu ya baca gitu, dan itu bagian teleprompter
Biasanya kita buat buat ngetik biar gimana caranya si host itu lancar gitu, ngerti sama perbincangan yang lagi hangat, ya itu di bagian teleprompter. Terus kemarin gue juga sempat ke DPR sama teman-teman gue, sebenarnya seneng banget. Terus banyak banget dapet hal-hal baru, apalagi waktu itu kita juga pernah bikin TikTok. Jadi buat postingan TikTok laman resmi dari TVRI Nasional, itu kalian bisa cek tuh TVRI Nasional kalau misalnya pengen berita-berita update. Apalagi teman-teman kan sekarang banyak banget TikTokers ya kan, lagi berkeliaran, dan ya lu bisa cek di situ. Gue pun di sini juga mendapatkan hal yang baru dari kita. Kalau buat di perkuliahan cuma sekedar materi, tapi di belakang layar ya kita masih banyak banget dapat ilmu baru. Terakhir kesan-pesan, kalau kesan-pesan itu gue berterima kasih buat para produser di Lantai 3 bagian Current Affairs sebagai redaktur dan masih banyak lainnya, karena pembelajaran yang udah mereka kasih ke kita itu bisa dibilang jangkauannya ya sekelas karyawan. Jadi kita diberikan ilmu, terus diberikan sebuah kepercayaan. Itu kepercayaan yang emas dan mahal gitu kalau menurut gua. Nggak bisa semua orang bisa ngedapetin itu di bagian media. Halo, gua Amalia Fadila, biasa dipanggil Dila. Kegiatan gua sehari-hari yaitu sedang menjalankan tugas dari kampus, yaitu PPL. Nah, PPL gua ini kebetulan di TVRI. First impression gua magang di TVRI ini sangat senang sekali karena gua dapat peluang bisa magang di TVRI, dan gue cukup takjub karena melihat proses siaran dan proses membuat naskah yang tidak cukup mudah seperti kita menonton di televisi. Respon karyawan terhadap anak magang itu sangat humble sekali dan sangat mengayomi, sehingga gue dapat banyak ilmu yang bisa gue serap. Pengalaman yang gue dapat selama magang di TVRI ini sangat banyak karena gue terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, gue di bagian redaksi. Di redaksi ini gue belajar rantex, terus belajar vlog, dimana vlog ini merubah berita media online menjadi berita televisi. Nah, terus gue belajar rewrite. Rewrite ini memperbaiki kalimat yang tidak cocok dari berita daerah. Terus gue belajar dubbing dan gue melihat proses editing. Yang kedua, gue di bagian FD dan PD. Nah, PD ini program direktur. Nah, di mana tugas PD ini mengatur jalannya suatu acara. Jadi selain mengatur jalannya suatu acara, gue juga belajar menyusun naskah sesuai dengan rundown, terus mengecek visual sesuai rundownnya. Nah, untuk FD ini floor director ini tangan kanannya program direktur, dimana dengan tangan kanannya ini menginformasikan kembali dari program direktur dari ruang kontrol ke studio. Nah, terus yang ketiga ini gue di bagian liputan. Di liputan ini gue cukup sangat senang karena gue bisa tahu bagaimana suasana pengadilan di Tipikor. Kebetulan waktu itu gue liputannya di Tipikor. Nah, gue bisa melihat bagaimana cara mewawancarai, terus cara mengirim visual ke kantor dengan alat Soliton, proses siaran langsung dari tempat liputan ke kantor. Terus pesan dan kesan gue selama magang di TVRI,
kesan gua di situ, makasih banget buat karyawan TVRI karena banyak banget ilmu yang gue dapet selama magang di TVRI, walaupun cuma 40 hari tapi berkesan banget. Terus pesannya semoga TVRI bisa maju terus untuk Indonesia. Halo guys, ikutin keseruan aku magang di TVRI yuk. Selama mengikuti praktikum profesi lapangan atau PPL di Lembaga Penyiaran Publik atau Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI biasa dikenal, ada banyak yang sudah kulakuin selama masuk dalam tim program dan berita, program director, dan liputan. Salah satunya ialah mengisi program news yang setiap harinya tayang secara live. Ada beberapa acara di TVRI seperti Monitor Olahraga Pagi, Klik Indonesia Pagi, Jendela Negeri atau JN, Info Terkini jam 9, Info Terkini jam 11, Klik Indonesia Siang atau KIS, Info Terkini jam 2, Pilihan Rakyat atau Pilrak, Klik Indonesia Petang atau Pipet, Fokus Terkini, Dunia Dalam Berita atau DDB, Monitor Olahraga Malam, dan Klik Indonesia Malam. Tentunya masih banyak lagi program acara yang ada di LPP TVRI. Aku PPL di TVRI selama 40 hari lamanya dan dibagi menjadi 3 divisi. Nah, masing-masing menjadi 2 minggu, di mana aku selama 2 minggu itu rolling ke dalam 3 divisi, yaitu program dan berita, program director, dan liputan. Kegiatan produksi di tim siaran dan berita di lantai 2, yaitu yang pertama aku tugasnya membuat vlog atau membuat naskah berita dari media online diubah menjadi media televisi. Selanjutnya yaitu rewrite, adalah penyempurnaan naskah dari naskah reporter yang ada di lapangan. Terus running text adalah teks yang berjalan di bawah TV. Dan dubbing adalah proses merekam atau menggantikan suara untuk suatu berita. Dan yang terakhir yaitu proses editing. Selanjutnya yaitu adalah tim program director atau PD. Yang pertama itu aku mengecek naskah berita ini benar gak antara item per itemnya. Dan yang kedua itu mengecek audio visualnya yang tadi yang udah diediting, dicek lagi benar gak itemnya. Dan menggandakan dokumen untuk memudahkan proses siaran. Aku fotokopi untuk biar masing-masing tugas mendapatkan fotokopiannya, kayak dibagikan ke PD, ke aku, audioman, switcher, VCR atau video tape recorder, charger, prompter atau penyiar. Memimpin jalannya acara atau sebagai pengacara juga. Nah, selanjutnya itu floor director atau FD, termasuk tangan kanan PD, yaitu yang pertama menjadi kameramen, yang kedua setting properti di dalam studio, yang ketiga yaitu memasang clip on pada narasumber. Nah, selanjutnya nih aku juga di 2 minggu terakhir itu ada tim liputan. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum terjun ke liputan, aku mendapatkan jadwal dari Pak Syahid selaku korlip atau koordinator liputan. Jadwal liputan keluar H-24 jam dan ditempel di mading reporter. And then di hari pertama Selasa 8 Agustus 2023 ke lokasi Gedung Merah Putih KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku membersamai dengan reporter Bang Gilang, kameramen Bang Wawan, dan driver Bang Irfan. Pada saat itu ke lokasi reporter melaporkan tentang DPO Harun Masiku yang menghilang selama 3 tahun yang lalu. Dan saya juga membuat teks naskah dan belajar melaporkan situasi kondisi di tempat di depan kameramen. Dan ini dia cuplikannya. Pemerintahan KPK saat ini terus menggali atau terus mencari buronan KPK buronan selanjutnya untuk diproses ke penegak hukum, selanjutnya diproses ke liputan kedua yaitu pada Rabu 9 Agustus 2023 ke lokasi Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional Jalan Merdeka Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini aku membersamai dengan reporter Kak Luciana, kameramen Bang Wawan, dan pada kesempatan itu juga aku bertemu dengan orang-orang bule untuk reporter melaporkan penandatanganan kerjasama antara Lemhanas dengan King Collect London dan workshop terkait
terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung di Indonesia. Dan liputan ketiga yaitu pada Kamis 10 Agustus 2023 ke lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya membersamai dengan reporter Kanesya, kameramen Bang Riki, dan pada saat itu di lokasi reporter melaporkan Mario Dandi dan Shane Lucas menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa di kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Dan saat itu juga saya membuat teks naskah dan belajar melaporkan situasi Mario Dandi dan Shane Lucas di lokasi PN Jakarta Selatan. Di tempat itu, di depan kamera juga saya melaporkannya. Selanjutnya liputan keempat yaitu Senin 14 Agustus 2023 ke lokasi Gedung Merah Putih KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta. Pada kesempatan kali ini juga saya membersamai reporter Kadiani, kameramen Bang Alam. Pada kesempatan kali itu juga di lokasi reporter melaporkan situasi terkini di KPK. Pada saat itu situasi kondisinya juga begitu kondusif. Dan pada saat itu juga mendapatkan tugas dari Korlip atau Koordinator Liputan untuk liputan lagi ke lokasi Kemenko Perekonomian membahas tentang sosialisasi keamanan administrasi keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan keamanan administrasi mobile lewat Bank Indonesia. Dan saya juga membuat teks naskah belajar melaporkan situasi kondisi di tempat di depan kamera. By the way, nama aku masuk ke dalam Chargen atau kerabat berita loh, dan ini masuk ke dalam tim Klik Indonesia Malam. Dan selanjutnya saya juga masuk ke dalam monitor olahraga malam, itu ditayangin jam 12.00 sih, tapi nggak apa-apa. Dan itu nama aku pengarah acara, asisten. Terus juga aku masuk ke dalam KIS Klik Indonesia Siang sebagai asisten pengacara atau pengarah acara juga. Dan itu dia namanya. Oke guys, segitu aja laporan saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa menjadi banyak informasi yang didapat. Saya Zakaria pamit undur diri. Bye-bye. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hajibi. Saya salah satu mahasiswa yang ikut program PPL Integratif Kukerta. Jadi saya kebetulan dapat kelompok di LPP TVRI atau Lembaga Pusat Penyiaran TVRI. First impression saya saat menjalani PPL integratif di LPP TVRI itu ternyata apa ya namanya kerja di media gitu ya, yang saya kira kerjanya harus apa gitu, kayak satu orang nih satu kerjaan gitu. Ternyata di sana kerjanya tim gitu. Ketika tim A memegang bagian apa gitu, terus tim B memegang bagian apa gitu. Jadi tinggal komunikasikan saja gitu. Jadi kayak misalnya tim A udah bikin narasi atau teksnya nih gitu, nah dioper ke bagian editor gitu, ntar editor dioper lagi ke bagian yang lain gitu. Itu untuk persiapan syuting gitu, syuting program. Jadi first impression saya, yang saya kira kerjanya formal, yang saya kira kerjanya apa ya, kayak fokus di depan komputer gitu, ternyata enggak gitu. respon pihak TVRI terhadap mahasiswa magang. Responnya sejauh ini ya, selama saya magang di sana lumayan apa ya, santai-santai aja sih mereka gitu. Bukan berarti mereka nyuekin atau galak gitu, kayak memandang perbedaan antar karyawan dan anak magang gitu, enggak. Mereka semua tuh lumayan menerima kami ini gitu. Kayak selain menerima juga banyak dari mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu baru menurut saya ya, karena dari yang saya alami di sana tuh ya tadi yang saya pikir kerjanya formal gitu, kayak harus sigap antara ini dan itu gitu, ternyata di sana lumayan santai aja gitu. Jadi lebih berbaur aja gitu, lebih sharing-sharing gitu, kayak sharing pengalaman mereka. Untuk pengalaman magang Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau saya merasa mendapat banyak ilmu di sana, dari mulai
saya bisa tahu persiapan ketika program atau siaran tuh disiarkan ke publik gimana caranya gitu. Yang saya kira cuman persiapan, oke ntar kita syuting jam segini ya, kita bahas tentang ini, ternyata nggak sesimpel itu gitu. Harus disusun dulu teksnya atau disusun dulu rundownnya. Jadi semua kegiatan sesuai sama yang sudah disusun gitu. Untuk kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya selama magang di TVRI itu, kesan saya ya cukup banyak gitu, cukup senang saya magang di sana gitu. Karena sejauh ini ya seangkatan saya kalau nggak salah yang magang di media, bisa dibilang media nasional gitu kan, cuman kelompok saya setahu saya ya. Selebihnya ya media-media daerah atau ya instansi daerah gitu. Jadi yang berbasis nasional setahu saya sih kelompok saya doang. Jadi saya lumayan berkesan bisa magang di LPP TVRI gitu. Ya untuk pesan saya ya, karena di TVRI sana tuh untuk jadwal kerja ya cuman karyawan doang yang dibikin jadwal kerja gitu, karena media kan aktif selama 24 jam nih nonstop. Jadi yang saya tadi sudah bilang kalau di media tuh kerjanya kerja tim gitu. Jadi saling mengisi gitu. Pagi tim A, siang tim B, atau malam tim C gitu. Jadi di rolling terus. Nah, untuk anak magang nih di bagian saya nggak ada jadwal kerjanya gitu. Jadi kita nyari sendiri gitu, kayak kita mau belajar di tim yang mana nih gitu. Tim A, oke, kita ikut tim A. Tim B, oke, kita ikut tim B gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh sebelum saya selesai magang, saya udah sepakat bikin jadwal gitu. Oke, minggu ini ada sebagian ikut tim A, terus ada sebagian ikut tim B, ada sebagian juga ikut tim C gitu. Nah, pesan saya tuh mudah-mudahan jadwal yang saya buat, yang saya ajukan gitu ke teman-teman yang magang yang lainnya di bagian saya atau di LPP TVRI itu dipakai terus gitu. Jadi nggak bingung kayak, oh kita ikut tim yang mana ya, kita ikut siaran yang mana ya gitu. Jadi nggak bingung gitu karena udah ada jadwalnya. Mungkin segitu aja kali video singkat saya tentang pengalaman magang saya di LPP TVRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.